teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Sinti Ciamnifu, NIM 200303030 kelas Sosiologi A semester 1, tugas pengantar ilmu sosiologi, buku yang ke-14. Sosiologi pendekatan down to earth, sosiologi perspektif. Jelaskan mengapa sejarah dan biografi sama-sama penting untuk sosiologi perspektif. Mengapa orang-orang begitu diam? Mengapa mereka menerima perlakuan yang begitu hina? Apa yang dilakukan di penampungan tunawisma itu? Bagaimana memegang posisi terhormat, profesional, dan memiliki rumah dan keluarga? Ada beberapa pengalaman yang mengaksikan dan membuka mata. Sosiologi menawarkan hal yang menarik, pandangan kehidupan sosial, perspektif sosial atau imajinasi, membuka jendela dan menawarkan tampilan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, kita bisa menemukan diri kita sendiri di tengah-tengah Nazi di Jerman dan prajurit di Amerika Selatan. Sosiologi itu luas, dan perjalanan kita akan membawa kita ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota, atau jika kita ingin melompat di depan, kita dapat melihat foto yang diambil dari orang-orang yang tinggal dan bekerja serta bermain di buangan Kamboja di buangan Kamboja. Kita juga akan melihat diri sendiri dunia dalam cahaya dan berbeda. Saat kita memandang dunia lain, diri kita sendiri berperilaku sosial, perspektif memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang ditemukan banyak orang menarik tentang sosiologi perspektif. Sosiologi telah menjadi kekuatan pendorong dalam hidup sendiri-sendiri. Pernah sejak mengambil kursus pengantar sosiologi sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi, kita telah melakukan terpesona oleh perspektif yang ditawarkan. Sosiologi yang menikmati keduanya, mengamati yang lain kelompok dan mempertanyakan asumsi diri sendiri tentang kehidupan. Yang berikut memiliki konteks sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini memeriksa bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Di tengah perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi masyarakat. Sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah untuk mengetahui mengapa orang melakukan yang mereka lakukan. Sosiologi melihat lokasi sosial itu, sudut-sudut dalam kehidupan yang ditempati karena tempat dalam masyarakat. Sosiologi melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi penggagasan tingkah laku. Mempertimbangkan misalnya bagaimana didefinisikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan sebuah kelompok bersama laki-laki ketika tumbuh dewasa dalam membentuk gagasan tentang siapa tumbuh sebagai wanita atau pria tidak hanya mempengaruhi perasaan kita sendiri, tetapi juga ide-ide kita tentang apa yang harus kita capai dalam hidup dan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerakan tubuh dan cara kita tertawa berasal dari identifikasi kita dengan salah satu kelompok. Sosiologi Wilton Mills pada tahun 1959 mengatakan sebagai berikut, imajinasi sosiologi atau perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antar sejarah dari biografi. Dengannya, teori maksud Mills adalah bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Ini memberi masing-masing karakter khusus masyarakat, seperti gagasan tentang peran apa yang pantas bagi laki-laki dan wanita. Dengan biografi Mills mengacu pada gagasan pengalaman kita dalam melakukan apa yang kita lakukan dan karena warisi beberapa mekanisme internal seperti naluri agak pengaruh eksternal pengalaman kita dan menjadi bagian dari kita berpikir dan motivasi. Atau kita bisa begini, di pusat hal yang paling kita lakukan dengan cara kita berpikir adalah masyarakat di mana kita berada, kita tumbuh dan lokasi khusus kita dalam masyarakat itu. Mempertimbangkan bayi yang baru lahir seperti yang kita ketahui, jika kami melakukannya bahwa bayi itu dari orang tua di Amerika Serikat dan letaknya bernama Yanomamo, India di hutan Amerika Selatan, atau kata pertamanya bukan dengan bahasa Inggris. Ada juga
tahu anak itu tidak akan berpikir seperti orang Amerika. Anak itu tidak akan tumbuh menginginkan kartu kredit, misalnya desainer pakaian, mobil, smartphone, iPad, video game, atau dia akan mengambil tempatnya dalam masyarakat, mungkin sebagai pengumpulan makanan, pemburu, atau pejuang. Dan apakah laki-laki atau perempuan, anak itu akan tumbuh dengan asumsi bahwa wajar untuk menginginkan banyak anak, bukan memperdebatkan apa untuk dimiliki 1, 2, atau 3 anak. Yang berikut sosiologi dan ilmu lainnya, mengetahui fokus pada setiap ilmu sosial. Seperti halnya manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkapkan misteri di sekitar mereka. Demikian juga lakukan orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya berdasarkan observasi, bagaimanapun, tapi bercampur dengan sihir dan takhayul. Untuk memuaskan keinginan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap berkembang ilmu pengetahuan, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan tepi diperoleh dengan metode tersebut. Sosiologi studi tentang masyarakat dan perilaku manusia salah satu ilmu ini. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sosiologi, membaginya menjadi ilmu alam, ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa dilakukan alam kita. Ilmu alam adalah dibagi menjadi bidang penelitian khusus sesuai dengan materi pelajar, seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini lebih lanjut dibagi lagi menjadi lebih tinggi area khusus biologi juga menjadi botania dan zoologi. Geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Kimia menjadi cabang organik dan anorganik. Dan fisika menjadi biofisika dan mekanik kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa satu tertentu irisan alam. Yang berikut ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan antara manusia. Bagaimanapun ilmu pengetahuan alam berusaha secara objektif dan memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk memahami dunia sosial secara objektif, seperti dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah dan tidak jelas, tetapi harus ditemukan melalui observasi terkontrol, sehingga hubungan teratur dari manusia atau dunia sosial tidak jelas dan harus diungkapkan dengan cara diulang-ulang. Seperti hanya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajaran mereka, divisi antropologi, ekonomi politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti ilmu alam dibagi menjadi khusus bidang IZ, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik, ekonomi memiliki spesialis makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil, dan ilmu politik memiliki teori. Yang berikut asal-usul sosiologi. Menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Tradisi versus sains. Jadi kapan sosiologi dimulai? Bahkan orang-orang kuno mencoba mencari tahu caranya kehidupan sosial berhasil. Mereka juga mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang itu ada, mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dari yang lain, dan mengapa beberapa yang kaya tapi yang lain miskin. Namun mereka seringkali mendasarkan jawaban mereka pada takhayul, mitos, bahkan posisi bintang. Mereka tidak menguji asumsi mereka. Sains sebaliknya membutuhkan teori yang dapat diuji dan penelitian. Mea yakin dengan standar ini sosiologi muncul sekitar pertengahan tahun 1800-an. Ketika pengamatan sosial mulai menggunakan metode ilmiah untuk menguji gagasan mereka. 3 peristiwa utama yang menyiapkan panggung untuk tantangan terhadap tradisi dan kemunculan asal sosiologi. Yang pertama adalah pergolakan sosial dari revolusi industri. Sebagai agribudaya memberi jalan ke produk pabrik, masa orang pindah ke kota mencari pekerjaan. Sambutan kota itu kasar, gaji yang menyedihkan, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan berbahaya. Untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup, bahkan anak-anak bekerja di misera kondisi tertentu. Beberapa di antaranya dirantai ke mesin agar tidak melarikan diri, dan ikatan mereka dengan tanah rusak dan dunia mereka terbalik. Orang tidak bisa lagi mengandalkan tradisi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sulit dalam hidup. Yang kedua adalah gerakan pergolakan sosial dan revolusi politik. Orang Amerika dan Prancis revolusi menyambut
tatanan sosial yang ada. Dan dengan mereka jawaban yang mereka profit sebelum periode ini, tradisi telah berkuasa. Jawaban atas pertanyaan mengapa adalah kami bersedia karena selalu dilakukan dengan cara ini. Tatanan sosial baru menentang tradisi sosial, menjawab dan mengantarkan ide-ide baru. Ide-ide yang muncul selama periode ini menentang tradisi lebih lanjut. Terutama kuat adalah gagasan baru yang dimiliki setiap orang mati karena memaksa banyak menurut barat tradisional memberi jalan kepada bentuk pemerintah yang lebih demokratis. Dan yang ketiga adalah imperialisme atau pembangunan kerajaan. Saat itu orang Eropa pernah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka membentang ke seluruh dunia dari Asia, dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan. Hal ini membuat mereka sangat berbeda. Cara hidup mereka mulai bertanya, mengapa budaya berbeda? Revolusi industri, revolusi politik, dan imperialisme kemudian mengarah pada mempertanyakan jawaban tradisional. Pada saat yang sama, metode ilmiah menggunakan observasi yang objektif dan sistematis untuk menguji teori, sedang dicoba dalam kimia dan fisika. Ini mengungkapkan banyak rahasia yang disembunyikan di alam. Dengan tradisional, jika jawaban gagal, langkah selanjutnya adalah menerapkan metode ilmiah untuk mempertanyakan tentang sosial kehidupan. Hasilnya adalah lahirnya sosiologi. Yang berikut, nilai-nilai dalam penelitian sosiologi. Meringkas argumen yang berlawanan dalam perdebatan tentang nilai secara sosiologis penelitian. Weber mengatakan masalah lain yang tetap berkontroversi di kalangan sosial. Dia mengatakan bahwa sosiologi harus bebas nilai. Yang dia maksud adalah nilai-nilai sosiologi, keyakinan tentang apa yang baik atau yang diinginkan dalam hidup dan cara hidup seharusnya tidak mempengaruhi penelitiannya. Weber ingin objektivitas nilai realitas menjadi aula tanda penelitian sosial. Jika nilai mempengaruhi penelitian, akan bias sosiologi temuan. Bias tidak bisa memiliki tempat dalam penelitian, bukanlah masalah perdebatan. Semua sosiologi setuju bahwa tidak seorang pun boleh mengubah data untuk membuatnya sesuai dengan gagasan atau nilai pribadi yang telah terbentuk sebelumnya. Namun sama jelasnya bahwa karena kita sosiologi seperti orang lain adalah anggota sebagai masyarakat tertentu pada titik tertentu dalam sejarah, kita juga diresapi dengan nilai-nilai semua jenis. Nilai-nilai memang berperan dalam penelitian. Misalnya, nilai adalah bagian dari alasan bahwa seorang sosiologi memilih untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kemiskinan mempengaruhi kesempatan hidup dan sementara yang lain mengalihkan pandangan sosial tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena nilai dapat menyebabkan distori yang tidak diinginkan dalam penelitian, sosiologi menekankan jika replika mengulangi studi untuk membandingkan hasil baru dan origin temuan akhir. Jika nilai-nilai individu telah mendistori temuan penelitian, replikasi tentang sosiologi lain harus mengungkapkan bias tersebut dan memperbaikinya. Terlepas dari konsensus ini, bagaimanapun nilai-nilai tetap menjadi topik perdebatan hangat di sosiologi. Seperti yang diringkas, ketidaksepakatan pusat pada tujuan dan penggunaan sosiologi yang tepat. Menganggap berdasarkan tujuannya, beberapa sosiologi mengambil posisi bahwa tujuan mereka seharusnya hanya untuk memajukan pemahaman tentang kehidupan sosial. Yang berikut, Verstehen dan fakta sosial. Sebutkan apa itu Verstehen dan mengapa itu berharga. Max Weber juga menekankan bahwa untuk memahami perilaku manusia, kita harus menggunakan Verstehen atau kata Jerman berarti memahami. Mungkin terjemahan yang lebih baik istilah ini adalah untuk memahami dengan wawasan. Dengan menekankan Verstehen, Weber mengartikan bahwa penafsiran terbaik untuk perilaku manusia adalah seseorang yang pernah ke sana. Seseorang yang bisa memahami perasaan dan motivasi orang yang dipelajari. Singkatnya, kita harus memperhatikan apa yang disebut makna subjektif, bagaimana orang-orang menafsirkan situasi mereka dan dalam hidup, bagaimana mereka memandang apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi pada mereka.
Untuk lebih memahami istilah ini, mari kita kembali ke tunawisma. Di sketsa pembukaan kami, mengapa para pria begitu diam saat sarapan? Mengapa mereka begitu tidak seperti yang bising? Terkadang mahasiswa riuh yang mengerumi asrama dan kefataria. Preston dapat membantu menjelaskan ini. Saat saya mencari pria di tempat penampungan, mereka mengungkapkan keputusan mereka karena kita tahu setidaknya pada beberapa level apa emosi manusia dari keputusan. Kita dapat melakukannya persetan, yaitu kita dapat menerapkan pengetahuan kita tentang keputusan, memahami situasi mereka, dan kita tahu bahwa orang yang putus asa masa depan terlihat suram, hampir tidak berharga, susah payah menuju konsekuensinya. Mengapa ini layak untuk dibicarakan? Siapa yang ingin mendengarkan kisah keberuntungan lainnya? Dengan menerapkan Preston, pemahaman kita tentang apa itu berarti menjadi manusia dan menghadapi beberapa situasi dalam hidup, dan kita wawasan tentang perilaku orang lain. Yang berikut, Durkheim dan fakta sosial. Beberapa dengan pendekatan Weber dan Preston, subjektif artinya Durkheim menekankan apa yang disebut fakta sosial. Oleh istilah ini, yang dimaksud adalah pola perilaku kelompok yang berulang. Contoh fakta sosial di Amerika Serikat, termasuk Juni sebagai bulan paling populer untuk pernikahan dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi di kalangan lansia. Kita mungkin tahu keduanya bahwa sosial ini, tetapi tahukah kita satunya ini bahwa lebih banyak kelahiran terjadi pada hari Selasa daripada hari lainnya dalam seminggu? Durkheim berkata bahwa kita harus menggunakan fakta sosial untuk menafsirkan fakta sosial. Dengan kata lain, setiap pola mencerminkan berbagai kondisi masyarakat. Orang-orang di seluruh negeri tidak hanya secara kebetulan memutuskan untuk melakukan hal serupa. Adakah itu menikah atau berkomitmen bunuh diri? Jika ini masalahnya, dalam beberapa tahun orang parubaya akan menjadi yang paling mungkin bunuh diri. Di tahun-tahun lain, anak muda dan sebagainya, pola perilaku berlaku menunjukkan bahwa ketika ribuan dan bahkan jutaan orang membuat keputusan individu, mereka menanggapi kondisi dalam masyarakat mereka. Berikut, bagaimana fakta sosial dan ayat yang cocok. Bagaimana fakta sosial? Fakta sosial dan Preston berjalan seiring. Sebagai anggota masyarakat Amerika Serikat, Anda tahu cara pernikahan di bulan Juni, terkait dengan akhir tahun ajaran, dan bagaimana bulan ini sekarang dikunci dalam tradisi, sistem umum, dan periklanan bahwa momentumnya sendiri. Adapun di antara para lansia, kita mungkin sudah memiliki perasaan yang lebih besar, keputusan yang dirasakan banyak lansia Amerika. Tetapi tahukah kita mengapa lebih banyak orang Amerika lahir pada hari Selasa daripada hari lainnya dalam seminggu? Kita berharap hari Selasa tidak lebih umum dari hari lainnya, dan begitulah dulu, tapi tidak lagi. Mungkin memahami ini berubah kita untuk menggabungkan fakta sosial dan Preston. 4 fakta sosial yang relevan. Pertama, teknologi telah membuat rumah sakit menjadi kekuatan yang mendominasi dalam sistem media Amerika Serikat. Kedua, teknologi media telah membuat kelahiran melalui operasi sesar lebih aman. Ketiga, seperti yang dibahas, dokter telah menggantikan bidan dalam persalinan bayi. Dan yang keempat, medicine di Amerika Serikat adalah bisnis dengan keuntungan sebagai tujuan utama. 4 fakta sosial ini telah bersatu untuk melakukan operasi yang dulu menjadi pilihan terakhir untuk keadaan darurat, sekarang secara rutin, sehingga sepertiga dari semua bayi Amerika Serikat sekarang dilahirkan dengan cara ini. Yang berikut, sosiologi di Amerika Utara. Menelusuri perkembangan sosiologi di Amerika Utara dan menjelaskan ketegangannya antara analisis dan objektif yang reformasi sosial transplantasikan ke tanah Amerika Serikat. Sosiologi pertama kali berakar di Universitas Kansas pada tahun 1890, di Universitas Chicago pada tahun 1892, di Universitas Katolik pada tahun 1895,
di Atlanta Universitas, kemudian sekolah serba hitam. Dan pada tahun 1897 dari sana sosiologi menyebar dengan cepat di seluruh Amerika Utara. Dan beberapa universitas lambat mengadopsi sosiologi. Tidak sampai 1922, Universitas City mendirikan Departemen Sosiologi pertama Kanada. Universitas Harvard tidak membukanya Departemen Sosiologi sehingga pada tahun 1930 membutuhkan waktu hingga tahun 1946 untuk Universitas California untuk melakukannya. Universitas Chicago awalnya mendominasi sosiologi Amerika Utara. Albilson Smalt yang mendirikan departemen ini juga meluncurkan American Journal. Idenya terus mempengaruhi sosiologi saat ini termasuk Robert Park pada tahun 1864 sampai 1944, Ernest Burgess pada tahun 1886 sampai 1966, dan George Herbert pada tahun 1863 sampai 1931. Mead mengembangkan perspektif intersionis simbolik yang akan kita bahas nanti. Seksisme pada saat wanita dalam sosiologi awal seperti yang mungkin telah kita ketahui, semua sosiologi yang telah kita bahas adalah laki-laki di tahun 1800-an. Di klasik frasa Jerman, wanita diharapkan mengabdikan diri pada keempat yang mencoba keluar dari cetakan, berarti mempertaruhkan ketidaksetujuan yang parah. Pada saat ini hanya sedikit orang, pria atau wanita yang memperoleh pendidikan di luar kemampuan baca dasar dan menulis, dan sedikit matematika. Pendidikan tinggi untuk sedikit yang menerima disediakan terutama untuk pria. Dari segi lintir wanita yang mengejar pendidikan lebih tinggi, Keaton beberapa menjadi menonjol dalam sosiologi awal. Marion Talbot misalnya adalah seorang editor Asosiasi American Journal of Sociology selama 30 tahun. Sejak melampaui bidang sosiologi menjadi kepala biro anak-anak pemerintah Amerika Serikat, dan Fresh Practice adalah wanita yang pertama memegang posisi kabinet dan melayani 12 tahun sebagai sekretaris buruh di bawah Presiden Franklin Roosevelt. Berikut perspektif teoritis dalam sosiologi. Fakta tidak pernah menafsirkan diri sendiri. Untuk memahami hidup, kita menggunakan akal sehat kami. Artinya untuk memahami pengalaman kita menetapkan ke dalam kerangkaan kerja ide yang lebih atau yang kurang terkait. Sosiologi juga melakukan ini, tetapi mereka menetapkan pengamatan mereka kerangka konseptual yang disebut teori. Teori adalah pertanyaan umum tentang bagaimana beberapa bagian dunia cocok satu sama lain dengan cara kerja. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana dua atau lebih banyak fakta terkait satu sama lain. Yang berikut intersionisme simbolik. Ide sentral intersionisme simbolik adalah simbol itu. Hal-hal yang kita lampirkan, makna adalah kunci untuk memahami bagaimana kita memandang dunia dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Dua sosiologi utama yang mengembangkan perspektif ini adalah George Mead dan Charles Horton. Simbol dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa simbol kehidupan sosial, kita tidak akan ada lagi yang lebih canggih daripada hewan. Misalnya, tanpa simbol kita tidak akan punya bibi atau paman, majikan atau guru, atau bahkan saudara laki-laki atau perempuan. Kita tahu ini terdengar aneh, tetapi ini adalah simbol yang menentukan hubungan kita. Masih akan ada teguran. Tentu saja tidak ada simbol untuk memberitahu bagaimana kita berhubungan dengan siapa. Kita akan tahu kepada siapa kita berhutang, rasa hormat dan kewajiban atau dasar dari siapa kita mengharapkan hak istimewa. Yang berikut, teori membentuk masa depan sosiologi. Dua tren utama menunjukkan arah yang berubah dalam sosiologi. Mari kita lihat kembali rela hubungan sosial dengan reformasi sosial dan kemudian pada globalisasi ketegangan sosial. Penelitian versus reformasi, 3 tahapan dalam sosiologi. Seperti yang telah kita lihat, ketegangan antara reformasi sosial dan analisis sosial berjalan melalui sejarah sosiologi. Untuk lebih memahami 10, oleh karena itu kita dapat membagi sosiologi menjadi 3 periode waktu. Selama tahap pertama yang berlangsung hingga tahun 1920, tujuan utama penelitian sosiologi adalah untuk meningkatkan masyarakat, pengetahuan abstrak,
kami masih pada fase ketiga, sosiologi mencari cara untuk menerapkan temuan penelitian mereka. Banyak departemen sosiologi menawarkan kursus dalam sosiologi terapan dan beberapa tawaran magang di sosiologi terapan, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Keberagaman orientasi ingin menekankan bahwa sosiologi itu penuh beragam pendapat. Atau dari pengamatan saya, akan mengatakan bahwa ketika dua sosiologi bertemu, mereka akan mengungkapkan 3 pendapat yang dipegang teguh dan kontradiktif tentang topik yang sama. Bagaimanapun, untuk membagi sosiologi menjadi 3 fase terpisah, karena berkampanye tentang membantu orang miskin, mengatakan bahwa kematian mereka baik untuk kemajuan masyarakat. Demikian pula selama fase kedua, banyak sosiologi menginginkan reformasi masyarakat. Mereka merasa kesal bahwa pengetahuan harus menjadi tujuan penelitian. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih. Selamat sore.